Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajiratus Saadah, NIM 200504602, jurusan Akuntansi Syariah kelas A3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah periode 2016 sampai 2020 di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang sudah ada di Indonesia dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sejumlah 81 bank konvensional dan 14 bank syariah. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yang diwakili oleh Bank BCA dan Bank BCA Syariah. Untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah, maka parameter yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Sebelum kita masuk ke hasil penelitian, pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank konvensional menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional adalah bank yang menjalankan tugasnya secara konvensional. Untuk pengertian bank syariah, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, dari telaah pustaka yang sudah saya paparkan dari awal bisa disajikan kerangka konseptual seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Di sini saya mempunyai tabel yang pertama yaitu tentang kinerja keuangan bank konvensional. Dilihat dari tabel pertama, rasio NPL pada Bank BCA mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BCA masih dalam keadaan baik karena rasio NPL masih di bawah 5%. Rasio selanjutnya yaitu rasio LDR pada Bank BCA pada tahun 2016 sampai 2020 bisa dikatakan baik karena semakin kecil rasio LDR, kinerja keuangan akan semakin bagus. Dilihat dari ROA Bank BCA, bisa dikatakan bahwa Bank BCA masih dalam keadaan baik karena ROA-nya di atas 1,5%. Dilihat dari BOPO, BCA tahun 2016 sampai 2020 masih baik karena masih di bawah angka 92%. Selanjutnya dilihat dari rasio CAR pada Bank BCA sangat baik karena batas minimal rasio CAR yaitu 8%. Kemudian di sini saya mempunyai tabel yang kedua yaitu tentang kinerja keuangan bank syariah. Dilihat dari tabel 2 menunjukkan bahwa rasio NPF pada Bank BCA Syariah tahun 2016 sampai 2020 bisa dikatakan baik karena masih di bawah angka 5%. Sedangkan rasio FDR pada tahun 2020 nilainya mengalami penurunan yaitu di bawah 82%. Oleh karena itu, sesuai tingkat kesehatan bank, maka bank dikatakan kurang sehat. Berdasarkan tingkat kesehatan pada ROA, nilai harus berada di angka 1,5%. Tapi berdasarkan data rasio ROA pada bank syariah, 5 tahun berturut-turut nilainya masih di bawah 1,5%. Sehingga bisa dikatakan bahwa bank belum baik atau kurang sehat. Pada tahun 2016, rasio BOPO pada Bank BCA Syariah masih dikatakan kurang baik karena angkanya di atas 90%. Sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020, rasio BOPO pada Bank BCA Syariah bisa dikatakan baik karena angkanya di bawah 90%. Kan dapat dilihat dari CAR Bank BCA Syariah tahun 2016 sampai 2020 dalam kondisi baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu ada pengujian hipotesis teknik statistik deskriptif. Untuk tabel yang ketiga ada output deskriptif statistik bank konvensional, dan tabel yang keempat ada output deskriptif statistik bank syariah. Nah, untuk menentukan uji beda dua rata-rata atau independent sample t-test, saya menyajikan tabel yang kelima yaitu hasil dari grup statistik. Berdasarkan tabel output grup statistik, dapat diketahui bahwa jumlah data dari bank konvensional dan bank syariah, nilai rata-rata NPL, LDR, ROA, BOPO, dan CAR ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Kemudian untuk menentukan tingkat signifikan apakah ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, maka dapat dilihat dari tabel yang ke-6, yaitu tentang hasil uji beda dua rata-rata. Karena tingkat signifikannya masih kurang dari 0,05%, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara rasio kelima tadi pada bank konvensional dengan bank syariah. Selanjutnya ada tabel yang ke-7 yaitu tentang hasil uji F. Mempunyai nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank BCA pada tahun 2016 sampai 2020 kinerja keuangan pada kelima rasio tadi nilainya berfluktuasi dan bank masih bisa dikatakan dalam kondisi baik. Namun, berdasarkan BOPO dan ROA, bank syariah masih dikatakan kurang sehat atau kinerja keuangannya kurang maksimal. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil penelitian yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.